Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Hei Juventini berisik, bermulut satu dan bicaranya lantang. Kalau mau juara harus bermain curang. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman tifosi semua? Semoga dalam keadaan sehat. Perjalanan klub-klub Serie A di kompetisi Eropa sesuai dengan harapan gua sangat ingin ada perwakilan Serie A di seluruh final kompetisi Eropa musim ini. Dan benar kejadian, Inter di final Liga Champions, Roma di final Europa League, dan Fiorentina di final Conference League. Semoga di musim ini seluruh perwakilan Serie A bisa sapu bersih ya teman-teman. Ya walaupun lawannya sangat amat berat, Inter menghadapi City, tim yang sangat mendominasi Liga Inggris. Kemudian Roma akan menghadapi Sevilla. Sevilla adalah rajanya Europa League. Kemudian Fiorentina akan menghadapi West Ham. Yang kocak teman-teman, sejujurnya kocak ke arah kasihan sih ke teman-teman Napoli. Hiruk pikuk mereka Scudetto itu cuma berlangsung seminggu atau 2 minggu ya. Sekarang sudah hilang seketika gara-gara publik Calcio berpesta ya. Perwakilan Serie A mendominasi kompetisi Eropa. Nih kasihan banget sih sama Napoli. Apalagi nih di berita terakhir malah dikatakan Spalletti akan mengakhiri kontrak bersama Napoli. Dia tidak akan melanjutkan melatih Napoli di musim depan. Aduh, ini Napoli udah lama banget nggak Scudetto. Sekalinya Scudetto pemberitaan cuma 2 minggu. Udah gitu ditambah pelatihnya tidak akan bertahan musim depan. Aduh, apes banget Napoli. Oh iya teman-teman, jujur-jujuran aja nih. Khusus di Europa League, gue memang secara spesifik sangat berharap Roma yang melaju ke final dan Roma yang juara. Gua sangat amat senang Juventus gugur, terlebih setelah omongan Allegri yang sangat amat menyebalkan ya ketika Juve dikandaskan oleh Inter di semifinal Coppa Italia. Allegri kan ngomong gini nih, bagaimana bisa kalian kalah dari tim yang sudah mati itu? Maksudnya Inter. Pokoknya kita harus membuat Inter finish di luar 4 besar dan tidak bisa bermain di Liga Champions musim depan. Waduh, gue sebel banget mendengarkan kalimat Allegri itu dan berharap musim ini Juventus kembali zero tituli. Dan bener dong teman-teman, ternyata kejadian di Serie A Juventus berjarak sangat amat jauh poinnya dari Napoli. Kemudian di Coppa Italia mereka kandas di semifinal oleh Inter. Di Liga Champions bahkan mereka tidak lolos babak grup dan turun ke Europa League. Di Europa League mereka dikalahkan oleh Sevilla, tim berperingkat 11 di La Liga. Padahal kalau mau kita gali lagi lebih dalam, Juventus itu tim yang paling kaya di Serie A. Dari urusan budget, pengeluaran untuk beli pemain, menggaji pelatih itu paling gede. Allegri itu adalah pelatih termahal di Serie A. Lalu Juventus kalau urusan beli pemain, wah itu tim-tim Serie A lain gak akan ada lawannya tuh. Waktu Juventus ngincer Vlahovic, klub-klub lain gak ada tuh yang bisa ngeluarin uang sebanyak Juve. Begitu juga musim ini ya, ketika Juventus membeli bek terbaik Serie A, Bremer dari Torino, itu Inter gak sanggup nyaingin penawaran dari Juventus. Tapi dengan modal uang yang sebegitu besar, ternyata Juventus masih tidak juga mampu berprestasi. Nah, untuk Romanisti, gua ucapkan selamat yang sebesar-besarnya. Ini kalau dari yang gua baca, ternyata Roma itu sudah 31 tahun tidak pernah masuk final kompetisi Eropa. Begitu Mourinho masuk, mereka langsung 2 kali masuk final back to back. Gokil. Emang gila banget sih Mourinho, tangan dingin banget. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa Mourinho bisa membawa sebuah tim berprestasi tanpa bergantung budget transfer. Selama ini Mourinho selalu diperbandingkan dengan Pep Guardiola dan Ancelotti. Tapi ya kita jujur-jujuran aja nih, Pep Guardiola ngelatih Barca dan City dengan budget transfer yang tidak terbatas, dengan bergelimang pemain berkualitas. Begitu juga Ancelotti ya, dia pelatih yang bagus, tetapi dia hanya bagus ketika melatih tim-tim besar. Begitu dia ngelatih Napoli, Everton kan melempem banget. Berbeda dengan Mourinho ya, dia bisa membawa Porto juara Liga Champions. Kemudian di 2 musim terakhir ini bersama Roma itu bagus, line up-nya bagus, tetapi pemain cadangannya kualitasnya jauh. Jadi kalau pemain-pemain utamanya Roma cedera, waduh itu penggantinya jelek banget. Tetapi toh ini nyatanya tidak menghalangi Mourinho untuk berprestasi. Bahkan kalau teman-teman ingat, Mourinho juga berhasil membawa Spurs masuk ke final Piala FA, hal yang tidak mampu dilakukan oleh Conte. Lalu gue juga teringat musim lalu ketika Roma menjuarai Conference League, itu pelatihnya Lazio ya, Maurizio Sarri, nyinyir kan, dia mengatakan bahwa Roma menjuarai kompetisi kelas ketiga. Tapi nyatanya Maurizio Sarri tidak mampu membawa Lazio menjuarai Conference League. Dan kini yang masuk ke final Conference League justru Fiorentina. Wah ini gokil banget Italia
Italiano menunjukkan bahwa dia memang salah satu pelatih muda potensial di Italia. Dan pelatih muda potensial di Italia berarti bukan cuma De Zerbi ya. Selama ini yang jadi hype kan cuma De Zerbi. Padahal di Italia itu ada Italiano, ada Inzaghi. Menurut gue Inzaghi masih tergolong pelatih muda. Kemudian ada Thiago Motta juga. Nah, yang menjadi menarik, dua pelatih muda potensial di Italia, Italiano dan Inzaghi, berpeluang mendapatkan 2 gelar lagi nih di musim ini karena selain mereka bermain di final kompetisi Eropa, Fiorentina dan Inter juga akan bertemu di final Coppa Italia. Ini kalau gue lihat-lihat dari jadwalnya, final kompetisi Eropa, baik Liga Champions, Europa League maupun Conference League akan digelar setelah Liga Italia Serie A selesai. Ini berarti sekarang seluruh klub bisa memfokuskan pikirannya, memfokuskan energinya untuk bertarung di sisa partai ya. Ini berarti sekarang Serie A menyisakan 3 giornata lagi. Dan yang seru gue lihat tinggal perebutan zona Liga Champions dan perebutan menghindari zona degra. Untuk perebutan Liga Champions berarti kan tinggal 3 sisa tempat lagi karena 1 sudah pasti Napoli. Nah 3 tempat teratas sekarang dihuni oleh Juventus di peringkat 2. Kemudian ada Inter dan Lazio. Ketiga tim ini menurut gue punya keuntungan. Juventus tinggal butuh 1 poin lagi teman-teman untuk mengamankan tiket Liga Champions. Inter tinggal butuh 4 poin lagi. Sementara Lazio 5 poin lagi. Tetapi ini bukan berarti tim-tim yang ada di bawah Lazio, Milan, Roma, dan Atalanta peluangnya tertutup karena ada kemungkinan Juventus di akhir musim nanti poinnya dikurangi 9 poin. Jadi 3 tim yang sekarang ada di luar zona Liga Champions, Milan, Roma, dan Atalanta, mereka pasti juga mengincar menyapu bersih 3 giornata terakhir ya, dengan harapan Juventus nanti poinnya dikurangi lalu mereka yang akan ketiban durian runtuh. Kalau gue lihat dari sisa jadwalnya teman-teman, Juventus kan tadi tinggal butuh 1 poin. Nah lawannya terakhir itu Empoli, Milan, dan Udinese. Wah ini gampang-gampang banget. Seharusnya kalau cuma butuh 1 poin Juventus pasti dapat banget nih. Tetapi ya itu, Juventus juga pasti mengincar sapu bersih di 3 pertandingan terakhir dengan harapan ketika di akhir musim nanti mereka kena pengurangan 9 poin, posisi akhirnya tetap berada di zona Liga Champions. Jadi Juventus pasti juga mengincar sapu bersih di 3 giornata terakhir. Sedangkan untuk Inter tinggal butuh 4 poin lagi dan 3 lawan tersisa mereka adalah Napoli, Atalanta, Torino. Wah ini lawan yang sangat amat berat. Tetapi Inter diuntungkan karena Napoli sudah santai ya, sudah menggenggam Scudetto. Sedangkan untuk Lazio 3 lawan terakhir mereka ini tergolong mudah, yaitu Udinese, Cremonese, dan Empoli. Tapi masalahnya Lazio di 5 pertandingan terakhir tren mereka buruk. Mereka cuma sekali menang, sekali seri, lalu 3 kali kalah. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk Lazio. Lalu selain pertarungan perebutan zona Liga Champions, yang menarik adalah pertarungan menghindari zona degra. 1 tempat sudah pasti diisi Sampdoria, berarti sekarang ada 2 tempat lagi nih. Nah 2 tempat ini akan menjadi pertarungan bagi 4 tim, yaitu Cremonese, Verona, Spezia, dan Lecce. Tetapi yang paling sulit sepertinya Cremonese nih karena poinnya paling jaraknya jauh banget. Kalau prediksi gue berarti yang degra adalah Sampdoria, lalu Cremonese. Lah 1 tempatnya lagi nih antara Verona, Spezia, dan Lecce nih. Ini nih seru banget nih 3 tim ini nih. Kalau menurut teman-teman siapa nih yang akan masuk ke zona Liga Champions dan zona degra musim depan? Silahkan tuliskan analisisnya di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.